Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini telah menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari. Apa yang telah ditulis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Man khalasat niyatuhu kafahullahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Kata Umar dalam tulisannya, dia mengirim surat ya, sebetulnya dia mengirim surat nih kepada Abu Musa al-Asy'ari ya. Yang dia tulis itu man khalasat niyatuhu, siapa yang telah ikhlas niatnya ya, dia telah memurnikan niatnya dalam beramal karena Allah semata-mata ya, maka kafahullahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan mencukupkannya di antara dia dan di antara manusia. Jadi Allah akan melindunginya dari perbuatan riya, Allah akan melindunginya dari perbuatan sum'ah, apalagi perbuatan ujub ya, naudzubillah. Kemudian sebagian wali-wali Allah menulis kepada saudara-saudaranya ya, apa yang dia tulis? Akhlisin niyata fi a'malika yakfikal qalil minal amal. Murnikanlah niat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal yang kau perbuat, amal-amal baik yang kau perbuat. Niscaya amal yang sedikit ya, akan mencukupi bagimu ya, karena ikhlas lillahi ta'ala, amal itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lagi nih, ini ada dari Ali Al-Fudail bin Iyad ya. Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ya. Beliau mengatakan tarkul amal li ajli nas riyaun wal amalu li ajli nas syirkun wal ikhlasu afiqallahu minhuma. Jadi kata Al-Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajli nas riyaun. Kalau seorang meninggalkan amal karena manusia, maka ini disebut riya. Nah, ini pendapat Fudail bin Iyad ya. Jadi kalau ada seorang meninggalkan amal semata-mata karena manusia, maka dia disebut riya amal tersebut. Selanjutnya wal amalu li ajli nas, dan beramal karena manusia, maka ini syirkun. Ini adalah syirik. Riya itu syirkun shogir ya. Syirik yang kecil ya. Naudzubillah. Wal ikhlasu ayyuafiyaka Allahu minhuma. Dan ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah memelihara kamu dari perbuatan riya tadi dan syirik tadi ya. Jadi dengan perbuatan ikhlas kita akan terpelihara dari riya dan syirik kecil. Riya karena ingin dilihat amal tersebut ya, karena ingin dilihat kita telah membuat sekutu bagi Allah ya. Tanpa terasa ya. Kalau orang nggak tahu beramal karena manusia, ini sama dengan musyrik ya. Musyrik kata Al-Fudail bin Iyad. Karena apa? Karena dia beramal untuk manusia, dia menciptakan togut-togut yang lain, menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga nanti dia mujaza, Allah akan menyuruhnya untuk minta kepada orang-orang yang dia beramal karenanya. Ya, jangan minta kepada Allah. Ya, Allah katakan kamu dusta. Ya, dia mujaza, Allah marah kamu dusta. Kamu katakan kamu beramal karena aku, kata Allah, tapi adalah kamu ingin dilihat orang ya. Kamu menciptakan syirik kecil ya. Tandingan bagi Allah.
karena kamu beramal bukan karena Allah. Jadi dengan adanya ikhlas, Allah akan menyelamatkan seorang dari perbuatan riya dan syirik. Kemudian dari Hudzaifah al-Muraishi, ya. Beliau mengatakan al-ikhlasu antastawiya af'alul abdi fi dhahir wal batin. Jadi ikhlas itu adalah perbuatan seorang hamba yang sama ketika dia dalam keadaan zahir terlihat maupun dalam keadaan batin tersembunyi. Jadi dia melakukan perbuatan amal itu sama saja dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terlihat orang. Tidak ada perubahan. Tapi kalau kita di depan orang ramai kita beramal dengan giat, ya, dengan semangat, ya. Nah ini bahaya, ya, bahaya karena ketika dia nanti tersembunyi tidak terlihat di hadapan orang, dia malas berbuat amal. Nah kalau sudah seperti ini, penyakit riya, penyakit tidak ikhlas tadi, ya. Jadi tidak bisa dikatakan lagi ikhlas karena dia beramal di hadapan orang dengan giat dan semangat yang tinggi. Tapi begitu dia tidak di hadapan orang, dia loyo.